Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bersama saya hari di sini bakal ngobrol tipis-tipis nih, barang tiga rekan kita ini. Ngobrol apa ya kita? Ngobrol tipis-tipis tapi bahasanya berat. Gimana tuh? Ngebahas undang-undang bun, gimana nggak berat coba? Nah oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang undang-undang nih, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Nah, tapi nggak sampai di situ aja ya pembahasannya. Kita bakal kupas habis isi undang-undang ini bareng ketiga rekan kita. Nah, yuk kenalan dulu yuk. Di sini ada Teh Nadia, bagian narasumber satu. Selanjutnya ada Kang Arif, yang biasa akrab dipanggil Kang Ogi sebagai narasumber 2, dan yang terakhir ada Mas Alfa sebagai narasumber 3. Nah, gimana nih kabar kalian semuanya? Baik. Baik. Halo, buat kalian yang di rumah, jaga kesehatan juga ya, tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu berpikir positif, jangan overthinking terus. Oke deh, kita langsung masuk pembahasan kita aja ya. Karena sebelumnya di sini saya mau jelasin sedikit dulu nih tentang informasi geospasial. Nah, informasi geospasial ini adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 April tahun 2011 yang mengatur tentang informasi geospasial baik penyelenggara, pelaksana, maupun pengguna serta lingkup pengaturan, pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan dan pengamanan data, serta penyebarluasan data. Nah, kehadiran Undang-Undang Informasi Geospasial ini merupakan momentum dalam membudayakan dan membangun masyarakat bergeospasial. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama Teh Nadia. Kan tadi saya udah jelasin dikit tentang informasi geospasial. Nah, kalau untuk fungsi informasi geospasialnya sendiri ini itu gimana sih, Teh? Oke, buat fungsi dari informasi geospasial sendiri, untuk hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial ini merupakan satu jaminan yang melengkapi hak dalam memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas pribadi dan kualitas lingkungan sosial, sebagaimana dituang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Dan lahirnya Undang-Undang Informasi Geospasial ini juga didedikasikan untuk mendukung pengolahan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di negeri ini bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia di mana di masa kini dan masa akan mendatang. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang 1945 pada pasal 33 ayat 3. Seperti itu. Oke, jadi fungsi informasi geospasial ini itu lebih ke jaminan ya, jaminan yang melengkapi hak dalam memperoleh informasi untuk meningkatkan kualitas pribadi dan kualitas lingkungan sosial. Nah, oke. Selanjutnya, Betul. buat Kang Oji nih, apa sih yang diharapkan dari terbentuknya Undang-Undang Informasi Geospasial ini? Nah, Kang Oji boleh dijelaskan? Kalau soal harapan untuk Undang-Undang Informasi Geospasial ini sangat banyak. Salah satunya harapan pemerintah yaitu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan yang hampir semuanya berhubungan tentang geospasial. Nah, kenapa pemerintah sangat berharap terhadap UIG ini? Karena pemerintah
sangat ingin mempunyai data informasi geospasial yang berkualitas, karena kualitas data itu juga akan berpengaruh terhadap nantinya kebijakan-kebijakan serta penggunaan dari informasi geospasial tersebut, agar nantinya pengguna menggunakan informasi geospasial itu dengan baik. Karena saat ini kualitas-kualitas mengenai geospasial itu sangat kurang, sehingga masih banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi hingga saat ini. Namun, setelah adanya Undang-Undang Informasi Geospasial ini, telah adanya minimum ataupun acuan dalam pembuatan informasi geospasial, sehingga nantinya kualitas data yang ada akan lebih terjamin tingkat ketepatannya. Sehingga pemerintah sangat berharap Undang-Undang Informasi Geospasial ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi sebuah momentum untuk mengambil keputusan, baik itu untuk kemajuan Indonesia ke depannya. Nah, terus Kang gimana sih? Apakah ada lagi tujuan dari Undang-Undang Informasi Geospasial selain Untuk tujuan Undang-Undang Informasi Geospasial ini pasti semua berfokus dalam penyelenggaraannya. Karena Undang-Undang Informasi Geospasial ini dari awal terbentuk fokus dalam penyelenggaraannya. Nah, penyelenggaraan yang dimaksud ini yaitu dalam hal meningkatkan atau peningkatan kualitas dalam hal geospasialnya. Karena Undang-Undang Geospasial ini diharapkan bertujuan untuk pendedikasian atau mendukung hampir semua pengelolaan sumber daya alam, baik itu dari tingkatan paling bawah hingga skalanya nasional. Nah, Undang-Undang Informasi Geospasial ini mempunyai prinsip-prinsip penting di dalamnya. Karena Undang-Undang Informasi Geospasial ini hampir ada di berbagai aspek kehidupan. Nah, dari Undang-Undang Informasi Geospasial ini juga pemerintah berharap agar masyarakat dapat berkontribusi aktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan informasi geospasial ini. mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial? Nah, selanjutnya buat Mas Alfa, sebenarnya apa sih prinsip penting dalam informasi geospasial? Dalam Undang-Undang Informasi Geospasial memuat prinsip penting bahwasannya informasi geospasial dasar secara umum itu informasi geospasial tematik atau biasa kita sebut IGT. Jadi yang diselenggarakan IGT, instansi pemerintah dan pemerintah daerah itu sifatnya terbuka. Jadi di sini saya ingatkan kembali bahwa sifatnya terbuka. Nah, semangat undang-undang ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Artinya, segenap warga negara Indonesia dapat mengakses dan memperoleh informasi geospasial dasar. Dan sebagian besar informasi geospasial tematik untuk dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Penyelenggara informasi geospasial. Oke, artinya segenap warga negara Indonesia ini dapat mengakses dan memperoleh informasi geospasial dasar dan sebagian besar informasi geospasial tematik untuk dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya nih Mas, untuk instansi yang menyelenggarakan informasi geospasial ini tuh apa aja sih? Untuk instansi-instansi ini sendiri, kita undang-undang ini mengamanatkan untuk penyelenggara informasi geospasial itu di Indonesia kepada instansi pemerintah itu antara lain itu masuk ke perorangan, kelompok perorangan maupun badan usaha dengan asas dengan catatan 1, kepastian hukum, 2, keterpaduan, 3, keterbukaan, 4,
kemutahiran, 5. Keakuratan, 6. Kemanfaatan, dan terakhir demokrasi. Penyelenggara informasi geospasial itu sendiri meliputi pengumpulan seperti yang sudah dijelaskan oleh Teh Arin seperti yang sudah Teh Arin jelaskan di awal perbincangan kita tadi, bahwa penyelenggara informasi geospasial itu kan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan, penyebarluasan, dan pengumpulan data geospasial. Nah, dalam hal ini kebijakan satu peta penting untuk diterapkan guna meningkatkan efektivitas pengadaan data dan mengurangi masalah di lapangan akibat konflik data itu sendiri. Gitu. Di Indonesia jadi bisa kepada instansi pemerintah, perorangan, kelompok, perorangan maupun badan usaha ya dengan 7 asas yang tadi Mas Alfa sebutkan. Oke, selanjutnya buat Teh Nadia. Nah, pencapaian penyelenggaraan informasi geospasial ini udah sampai mana sih, Teh? Boleh dijelasin? Untuk pencapaian penyelenggaraan IG sendiri, terdapat gambaran dalam pencapaian penyelenggaraannya digambarkan dalam beberapa segmen. Di sini terdapat 4 segmen yang telah mengacu pada aturan atau panduan dan standar penyelenggaraan IG. Segmen pertama yaitu peraturan untuk mengoptimasi penyelenggaraan IG secara nasional, yaitu sebagaimana besar kebutuhan peraturan terkait penyelenggaraan IG yang ditargetkan untuk dipenuhi dalam periode 2013 sampai 2014 ini telah terrealisasi, dan beberapa di antaranya masih dalam bentuk rancangan karena konsensus terkait penetapannya belum tercapai. Kemudian segmen kedua yaitu KLP penyelenggaraan IG yang mengacu pada informasi geospasial dasar atau IGD. Contohnya satu peta ini merupakan peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mengacu pada IGD dan standar metodologi yang telah ditentukan, sehingga penyelenggaraan IG nasional dapat mengacu pada satu referensi peta, satu standar, satu database, serta satu portal. Dan terhitung sejak tahun 2013, jumlah KLP penyelenggara IG ini yang ditargetkan untuk kontribusi dalam penyusunan peta telah terpenuhi. Kemudian untuk segmen yang ketiga yaitu Pemda penyelenggara IG yang mengacu pada IGD. Pada jumlah Pemda yang diharapkan untuk penerapan konsep satu peta dalam periode tahun 2013 sampai 2014 ini sudah sesuai pada skala kabupaten, 10 pemerintah kabupaten atau kota di provinsi, yaitu pada skala kabupaten, 10 pemerintah kabupaten atau kota di 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur telah menyelenggarakan IGT sumber daya terpadu yang mengacu pada IGD. Dan untuk segmen yang terakhir yaitu masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada IGD. Sesuai target capaian yang ditetapkan pimpinan BIG pada lingkup masyarakat, sudah terdapat 4 organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan satu peta ini. Jadi, pencapaian penyelenggaraan informasi geospasial ini dapat dikelompokkan menjadi 4 segmen ya Teh, yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Nadia. Nah, jadi sedikit banyak kita udah tahu ini undang-undang informasi geospasial itu kayak gimana sih? Bisa jadi tambahan wawasan dan pengetahuan nih buat teman-teman semua. Yang awalnya kita nggak tahu informasi geospasial apa sih? Ada undang-undangnya juga ya. Nah, kita jadi tahu nih makin banyak wawasan kita. Gak kerasa kan, kita ngobrol-ngobrol udah di penghujung acara juga. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu buat teman-teman semua.
Oke, buat teman-teman semua, sampai di sini aja ya podcast kita hari ini. Sehat-sehat selalu buat kalian, stay positif and healthy, tetap jaga kondisi kalian di masa pandemi. Semoga tahun baru bisa menjadi ladang rezeki baru buat kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya.